wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari, NIM 2019-14-3340, kelas 6I PGSD, mata kuliah Pendidikan Inklusi, dosen pengampu Ibu Nora Sumelasari, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan inklusi dengan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. A. Tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya berupa kondisi keterbelakangan yang membuatnya mengalami masalah dalam berbagai bidang. Ciri-ciri tunanetra: yang pertama, terlambat bicara, duduk, merangkak atau berguling. Yang kedua, sulit mengingat. Yang ketiga, lambat menguasai kemampuan mendasar. Yang keempat, gangguan perilaku seperti sering marah-marah, tidak terkendali. Cara menangani anak tunanetra: yang pertama, mempelajari semua hal mengenai disabilitas intelektual, berkomunikasi dengan orang tua, bersabar karena anak butuh lebih banyak waktu. B. Tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu berupa gangguan total ataupun sebagian penglihatan. Ciri-ciri tunanetra: yang pertama, seseorang hanya mengenal bentuk dan objek. Yang kedua, hanya dapat menghitung jari dari berbagai jarak. Yang ketiga, tidak dapat melihat tangan yang digerakkan. Cara menangani tunanetra: yang pertama, mencari informasi seputar kondisi kebutaan. Yang kedua, mendapatkan bantuan konseling. Yang ketiga, mempelajari huruf braille. Yang keempat, memudahkan pekerjaan tugas belajar. C. Tunarungu. Seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran disebut tunarungu. Ciri-ciri tunarungu: yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang kedua, terlambat perkembangan bahasa. Yang ketiga, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. 4. Kurang tanggap bila diajak bicara. Yang kelima, perkataan tidak jelas. Cara menangani anak tunarungu: yang pertama, Anda harus mempunyai pemikiran terbuka pada anaknya. 2. Selalu pengawasan saat ia masih kecil. Yang ketiga, selalu memberikan anak perhatian. Yang keempat, beradaptasi dengan anak. Yang kelima, tingkatkan kedekatan emosional Anda dengan anak penderita tunarungu. D. Tunalaras. Tunalaras adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan juga orang-orang di sekitar. Ciri-ciri tunalaras: yang pertama, kurang percaya diri. Yang kedua, sering menunjukkan sikap curiga. Yang ketiga, memiliki perasaan rendah diri. Yang keempat, suka mengisolasi diri. Yang kelima, tidak berani. Cara menangani anak tunalaras: yang pertama, buat anak berperilaku positif. Yang kedua, memberikan pengarahan yang jelas. Yang Tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami masalah kelainan pada alat gerak tubuhnya. Ciri-ciri tunadaksa mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran dan penglihatan. Cara menangani anak tunadaksa yaitu latih anak untuk percaya diri. 2. Ciptakan hubungan baik antara anak dan orang tua. Ketiga, biasakan gaya hidup sehat. Yang keempat, salurkan emosi buruk pada anak pada hal tertentu. Buat suasana rumah yang penuh dengan rasa optimis. F. Lambat mencerna pelajaran. Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengelola, dan menganalisis atau menyimpan informasi. Ciri-ciri lambat mencerna pembelajaran: yang pertama, fisik, perkembangan mental, perkembangan intelektual, sosial, perkembangan kepribadian, proses belajar yang dilakukan.
Cara menangani anak lambat mencerna pembelajaran. Yang pertama, memahami karakteristik anak. Yang kedua, menerapkan metode tertentu kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Yang ketiga, memiliki tempat duduk yang tepat. Keempat, teman sebangku yang cerdas dan penolong. G. Anak yang mengalami masalah ketika mempelajari sesuatu dengan spesifik. Anak dengan kesulitan belajar khususnya atau spesifik learning disabilities adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan. Ciri-ciri anak yang mengalami masalah ketika mempelajari dengan spesifik: lambat berbicara, agak susah menghafal sesuatu, sulit membedakan kata atau huruf B dengan D, mengalami kesulitan belajar huruf-huruf dasar, sulit mengingat hal-hal dari film ataupun sesuatu yang ia sukai. Cara menangani anak mengalami masalah saat belajar spesifik, yaitu siswa akan diperiksa terlebih dahulu untuk diidentifikasi. Anak akan dilihat kemampuannya, kemudian akan ditetapkan metode atau terapi yang tepat sesuai agar ia dapat belajar. H. Anak yang terlalu cerdas. Anak yang terlalu cerdas memiliki kreativitas, keras kepala, namun memiliki dasar yang jelas. Ciri-ciri anak terlalu cerdas yaitu menulis dan membaca lebih awal, sangat aktif, selalu memperhatikan detail, memiliki bakat seni. Cara menangani anak yang terlalu cerdas yaitu duduk dan ikut membaca bersama anak, utamakan komunikasi, beri pujian atas prestasinya, rangsang rasa ingin tahunya, jelaskan setiap momen sebagai waktu belajar. I. Anak yang memiliki gangguan saat berkomunikasi dengan orang lain, yaitu yang dimaksud dengan gangguan komunikasi meliputi berbagai lingkup masalah, yaitu gangguan bicara, bahasa, dan mendengar. Ciri-ciri yang mengalami gangguan berbicara pada orang lain yaitu suara berulang, penyalahgunaan kata-kata, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang dimengerti, ketidakmampuan untuk memahami pesan. Cara menangani anak yang memiliki gangguan saat berkomunikasi dengan orang lain yaitu mengakui bahwa adanya masalah, kedua pendekatan yang berbeda, yang ketiga mendengarkan satu sama lain, yang keempat mengontrol kemarahan, yang kelima tetap tenang. J. Anak yang memiliki gangguan ganda. Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendamping layanan pendidikan khusus untuk membantu belajar. Ciri-ciri anak yang memiliki gangguan ganda bisa berubah emosi dari perilaku dengan cepat. Biasanya dengan kepribadian ganda bisa tampil berbeda, kerap berubah dengan cepat, kehilangan waktu, mengalami masalah sosial. Cara menangani anak memiliki gangguan ganda, orang tua bisa menghindari tindakan atau situasi yang dapat meningkatkan risiko anak menderita gangguan ini seperti pelecehan, penganiayaan, atau penelantaran. Terima kasih, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.